Pernahkah sobat merasa bahwa telah bekerja keras seharian, bahkan dengan bekerja lebih dari satu pekerjaan, tetapi tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Generasi Z, yang sering dianggap sebagai generasi yang melek teknologi dan penuh ambisi, justru menghadapi tantangan finansial yang tidak mudah. Banyak dari mereka bekerja di 2 atau lebih pekerjaan dengan upah yang rendah, seperti bekerja di sektor retail dengan gaji Rp50.000 per hari, atau pekerjaan lepas yang membayar Rp100.000 per hari, sehingga mereka tetap kesulitan untuk bertahan hidup. Lalu, di mana letak keberuntungan dan kesuksesan finansial dalam kehidupan mereka? Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana generasi ini berjuang untuk mencapai keseimbangan antara kerja dan pendapatan, serta apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan mereka. Bayangkan, sobat telah bekerja keras dan berpenghasilan setara upah minimum, tetapi merasa kesulitan untuk sekadar menyewa tempat tinggal atau memenuhi kebutuhan pokok. Harga sewa yang melonjak drastis membuat banyak orang, termasuk generasi muda, terjepit secara finansial. Belum lagi biaya kebutuhan pokok seperti makanan dan transportasi yang semakin mahal, membuat impian untuk menabung atau berinvestasi terasa seperti mimpi yang sulit diwujudkan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin seseorang bisa memikirkan mengenai investasi? Padahal, investasi bisa menjadi salah satu cara untuk melawan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan finansial di masa depan. Namun, dengan biaya hidup yang terus meroket, langkah pertama menuju investasi seringkali terasa seperti tantangan yang mustahil. Pernahkah sobat merasa khawatir tentang masa depan finansial sobat? Karena ternyata, sobat tidak sendirian. 6 dari 10 generasi Z mengaku kesulitan menabung untuk masa depan, sementara 8 dari 10 penyewa rumah dari generasi saat ini merasa cemas karena biaya sewa yang terus melambung tinggi, bahkan melebihi kemampuan mereka. Yang lebih mengejutkan, hanya 15% dari mereka yang merasa optimis bisa membeli rumah dalam 5 tahun ke depan. Dalam situasi seperti ini, investasi terdengar sebagai solusi yang menjanjikan. Tapi, bagaimana bisa seseorang memulai investasi ketika tabungan saja sulit untuk terkumpul? Padahal, investasi bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi tantangan finansial, asalkan kita memahami risikonya dan memulainya dengan strategi yang tepat. Bayangkan, hampir setengah dari generasi Z kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji selama pandemi COVID-19. Sementara 40% lainnya menghadapi masalah kesehatan mental akibat tekanan finansial yang semakin membebani. Pandemi tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan hidup, tetapi juga meninggalkan dampak mendalam pada stabilitas keuangan dan kesejahteraan mental bagi generasi muda. Bagi mereka yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, memikirkan tentang investasi mungkin terasa seperti mimpi yang jauh dari jangkauan. Namun, justru di tengah ketidakpastian inilah, investasi bisa menjadi salah satu cara untuk membangun kembali keuangan dan masa depan yang lebih stabil. Tentu saja, langkah ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang risiko dan kesiapan mental untuk menghadapi fluktuasi pasar. Apakah sobat pernah mendengar anggapan bahwa generasi Z malas dan perlu bekerja lebih keras? Faktanya, tantangan ekonomi yang mereka hadapi jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Generasi milenial dan baby boomer dulu bisa membeli rumah dengan harga yang hanya 3 kali lipat pendapatan mereka. Sementara sekarang, harga rumah bisa melebihi dari 10 kali lipat pendapatan generasi Z. Belum lagi dengan upah yang stagnan, sementara harga aset seperti properti terus melambung tinggi, menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Dalam situasi seperti ini, investasi bisa menjadi salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan, meskipun tidak mudah. Namun, dengan perubahan struktural ekonomi yang begitu drastis, apakah generasi Z benar-benar memiliki peluang yang sama untuk meraih kesuksesan finansial seperti generasi sebelumnya? Atau justru mereka perlu menemukan strategi baru untuk bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ini? Generasi Z, yang sering disebut sebagai generasi yang peduli lingkungan dan masalah sosial, ternyata juga tumbuh di tengah berbagai krisis yang membentuk cara pandang mereka terhadap dunia. Mereka lebih sedikit terlibat dalam kebiasaan buruk, seperti merokok atau minum alkohol, dan lebih memilih bersosialisasi melalui teknologi daripada berinteraksi langsung. Namun, di balik gaya hidup yang terlihat modern ini, mereka menghadapi tantangan berat. Pandemi global, ketegangan geopolitik, ancaman penggantian pekerjaan oleh AI, dan inflasi yang terus meroket. Ditambah lagi, mereka hidup di dunia yang terlilit utang besar, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dalam situasi seperti ini, investasi bisa menjadi salah satu cara untuk menghadapi ketidakpastian. Tetapi apakah generasi Z siap mengambil langkah tersebut?
Dengan karakteristik unik mereka, apakah mereka akan menemukan cara baru untuk berinvestasi yang selaras dengan nilai-nilai dan tantangan zaman mereka? Generasi Z, yang membentuk sekitar 20% populasi di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, justru memiliki proporsi lebih besar di negara berkembang, seperti 32% di Nigeria dan 27% di India. Meskipun kita sering mendengar kisah sukses inspiratif dari segelintir Gen Z, seperti Greta Thunberg atau Mr. Beast, kenyataannya mayoritas dari mereka menghadapi masa depan finansial yang tidak pasti. Ketimpangan global semakin terasa, di mana akses terhadap peluang ekonomi dan stabilitas finansial sangat bervariasi, tergantung di mana mereka tinggal. Di tengah kondisi ini, investasi bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan dan membangun masa depan yang lebih cerah. Namun, dengan tantangan yang berbeda di setiap negara, apakah generasi Z di seluruh dunia siap memanfaatkan peluang ini? Ataukah mereka perlu menemukan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif untuk berinvestasi? Apakah generasi Z benar-benar generasi termiskin dalam sejarah modern, ataukah anggapan ini hanya sekadar stereotip yang mengabaikan tantangan struktural dan global yang mereka hadapi? Banyak yang menyalahkan kemalasan sebagai penyebab utama, padahal kenyataannya, generasi ini tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi, upah stagnan, harga properti yang melambung tinggi, dan dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Ditambah lagi, mereka menghadapi ancaman otomatisasi pekerjaan oleh AI, dan inflasi yang terus meningkat. Jadi, apakah ini murni soal kemalasan, atau justru kombinasi dari faktor-faktor eksternal yang jauh di luar kendali mereka? Dalam konteks ini, investasi bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan dan membangun stabilitas finansial. Namun, apakah generasi Z memiliki akses dan pengetahuan yang cukup untuk memulai perjalanan investasi mereka, ataukah mereka perlu dukungan lebih besar dari sistem yang ada? Jadi, apakah keberuntungan dan kesuksesan finansial generasi Z hanya sekadar mimpi yang sulit diwujudkan? Faktanya, tantangan yang mereka hadapi, mulai dari biaya hidup yang melambung, upah stagnan, hingga ketidakpastian global, memang berat. Namun, di balik semua itu, ada peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik, salah satunya melalui jalur berinvestasi. Meskipun tidak mudah, langkah ini bisa menjadi cara untuk melawan ketimpangan dan menciptakan stabilitas finansial. Yang jelas, kesuksesan tidak selalu datang dari keberuntungan semata, tetapi juga dari kesiapan, pengetahuan, dan strategi yang tepat. Generasi Z mungkin menghadapi rintangan yang besar, tetapi dengan tekad dan langkah yang bijak, mereka bisa menciptakan jalan mereka sendiri menuju kesuksesan finansial. Bagaimana menurut sobat? Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton, dan nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.